Kembali lagi di channel Jago Listrik. Kali ini kita akan membahas PLC Ladder Programming episode 1. Seperti yang kita ketahui, PLC membutuhkan ladder program untuk menjalankan sistem kontrolnya, di mana ladder program membantu mensinkronkan komponen input dan komponen output sehingga terjadi proses kontrol yang sesuai dengan rencana. Nah, lalu apa itu ladder program? PLC selalu terdiri dari input dan output, di mana komponen input yang sudah terpasang pada PLC akan diolah menjadi logic control sehingga dapat mengaktifkan komponen output yang sudah terhubung pada PLC. Nah, logic control itu berupa bahasa pemrograman, dan bahasa pemrograman pada PLC itu ada beberapa, diantaranya FBD, ladder, sequential logic, dan struktur teks. Nah, yang paling sering digunakan itu adalah ladder logic. Berikut adalah contoh ladder program. Seperti yang ditunjukkan oleh panah, input selalu condong pada sebelah kiri ladder program, sedangkan output lebih condong ke sebelah kanan ladder program. Nah, sama seperti ladder diagram, ladder program memiliki dua power line ya, di sebelah paling kiri dan di sebelah paling kanan. Dan ladder program terdiri dari beberapa baris, dan baris tersebut dinamakan rang. Kita dapat membaca ladder program dengan membaca dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Apabila kita sudah selesai membaca satu rang, kita akan melanjutkan membaca keseluruhan ladder program dari atas ke bawah di setiap rangnya. Untuk memudahkan ladder logic, kita bisa memasukkan gerbang logika. Nah, gerbang logika itu diantaranya AND, OR, dan NOT. Itu adalah gerbang logika yang paling dasar. Nah, gerbang logika akan membandingkan input, contohnya berupa push button, sehingga menghasilkan status output, contohnya lampu indikator LED. Nah, pada ladder program, input selalu berupa discrete input, yaitu statusnya hanya dua, yaitu on dan off. Jadi pada discrete input itu hanya dua kontak, yaitu kontak NO normally open dan kontak NC normally close. Disebut normally itu karena keadaannya dalam kondisi normal, input belum aktif. Apabila inputnya aktif seperti push button ditekan, maka kontak yang tadinya NO normally open akan menjadi close atau tertutup, sedangkan kontak yang tadinya NC normally close akan menjadi open atau terbuka. Untuk memudahkan pemahaman, berikut wiring dari input PLC. Terdapat input push button NO yang terhubung pada kutub plus power supply DC 24 volt pada sisi kiri dan port I1 pada sisi kanan push buttonnya. Nah, apabila push button NO-nya ditekan, maka yang sebelumnya statusnya open terbuka akan berubah menjadi close atau tertutup, sehingga menghubungkan kutub positif DC 24 volt ke input I1-nya. Itu adalah contoh dari input push button NO. Nah, bagaimana dengan input push button NC? Nah, kode push button NC dari awal sudah terhubung dari plus DC 24 volt ke port input I1. Apabila ditekan push button NC-nya, justru akan tidak terhubung menjadi open atau terbuka, sehingga plus DC 24 volt ke input I1 akan terputus. Nah, sekarang kita akan menggunakan gerbang logika AND untuk memproses kontrol PLC. Di sini ada dua input push button NO dan satu output lampu LED merah. Apabila kita masukkan ke ladder program, bentuknya seperti ini. Jadi ada dua input PB1 dan PB2 NO dan satu output L lampu LED merah. Nah, untuk memudahkan pembacaan gerbang logika, kita memerlukan truth table. Nah, pada kondisi awal PB1 0, PB2 0, dan L itu 0. Artinya PB1, PB2 dan L itu tidak ada yang aktif. Nah, apabila saya tekan PB1-nya yang awalnya normally open atau terbuka menjadi close atau tertutup, dan PB1-nya menjadi aktif atau 1, tetapi PB2-nya masih 0 dan L-nya
juga masih 0. Nah, apabila kita tukar PB2 yang saya tekan, maka yang aktif hanya PB2. Terlihat pada truth table PB2-nya 1, tetapi PB1 dan L-nya 0. Nah, apabila saya menekan kedua push button PB1 dan PB2 secara bersamaan, nah maka lampu LED merah output L bisa aktif atau menyala. Jadi untuk mengaktifkan lampu L, kita harus menekan PB1 dan PB2 secara berbarengan. Itu yang dinamakan gerbang logika AND. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan subscribe dan like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.